sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Pada chapter 98 atau chapter pembuka Chainsaw Man Part 2, kita menemukan banyak hal yang menjadi misteri dan menjadi pertanyaan mendasar setelah membacanya. Terlebih mengenai referensi sosok yang muncul dan juga kekuatan dari karakter baru yang dimunculkan. Well, maka dari itu, nampaknya saya perlu bahas lebih detail lagi beberapa hal yang sepertinya memang perlu penjelasan lebih lanjut, seperti siapa Bucky yang sebenarnya, siapa itu War Devil, dan lain sebagainya. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Referensi Bucky. Bagi kalian yang sudah membaca Chainsaw Man chapter 98, pasti bertanya-tanya tentang sosok Bucky, siapa dia sebenarnya dan kenapa bisa seabsurd itu wujudnya. Oke, jadi Bucky ini adalah seekor iblis cuy. Lebih tepatnya iblis ayam dengan penampilan tanpa kepala namun dapat berpikir dan berinteraksi layaknya manusia. Pasti sebagian dari kalian setelah melihat Bucky merasa pernah melihatnya pada beberapa berita aneh yang terjadi di dunia nyata, yakni berita yang pernah membuat gempar warganet perihal ayam tanpa kepala yang disinyalir hidup pada tahun 1940-an. Dan ya, besar kemungkinan bahwa desain Bucky ini terinspirasi dari seekor ayam tanpa kepala yang dikenal sebagai Mike the Headless Chicken atau Mike si ayam tanpa kepala. Nah, ayam Mike ini sendiri benar-benar ada di dunia nyata dan kisahnya menggemparkan dunia karena keanehan yang terjadi, yakni dia adalah ayam yang hidup tanpa kepala. Kembali ke Bucky, persamaan antara Bucky dan ayam ini dapat dilihat dari headless yang mereka alami. Kemudian juga waktu hidup mereka yang lumayan lama. Ya, meskipun perbedaannya terletak pada berapa lama mereka hidup. Jika Bucky hidup selama 100 hari lebih, maka Mike the Headless Chicken diketahui hidup sampai 18 bulan. Berkali-kali lipat dibandingkan Bucky sebagai karakter referensinya. Lalu pada chapter 98 juga menjelaskan tentang Bucky yang ditujukan sebagai praktik media pembelajaran bagi siswa di kelas Pak Tanaka, yang katanya bertujuan agar para siswa mampu menghargai kehidupan. Entah mengapa hal ini bisa terjadi, namun kalau menurut saya pribadi, mengapa Bucky menjadi iblis yang digunakan sebagai media pembelajaran? Ini besar kemungkinan disebabkan oleh makin berbaurnya manusia terhadap eksistensi iblis. Hal ini semakin didukung dengan sederhananya peran Bucky di chapter pertama, yakni sebagai media pembelajaran. Seakan-akan kalau di dunia Chainsaw Man, fenomena iblis yang berbaur dengan manusia sudah semakin ditoleransi, sehingga semakin sedikit pula oknum-oknum yang anti terhadap iblis. Nah, mengapa hal demikian bisa terjadi? Di segmen selanjutnya akan dijelaskan. Popularitas Chainsaw Man semakin naik daun. Beberapa kali di panel chapter 98 ini menjelaskan ke kita akan sosok karakter utama di series Chainsaw Man ini, yakni Denji atau si Chainsaw Man itu sendiri, di mana hal ini dapat dilihat melalui 3 poin. Pertama, pekerjaan pemburu iblis kini menjadi cita-cita. Kedua, adanya merek produk roti Chainsaw Man. Dan ketiga, adanya poster meet and greet Chainsaw Man. Oke, jadi gini penjelasannya. Kita tahu bahwa di akhir chapter 97, Denji atau Chainsaw Man akhirnya disukai oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena Chainsaw Man adalah iblis yang membunuh iblis jahat lainnya yang mengincar manusia. Kemudian Chainsaw Man diketahui juga menghabisi Gun Devil yang membunuh banyak masyarakat Jepang tak bersalah. Dan Chainsaw Man juga dianggap sebagai hero atau pahlawan, sehingga menjadikan Chainsaw Man atau Denji makin naik popularitasnya akibat pengaruh yang diberikan. Alhasil, inilah mungkin sebab mengapa Bucky atau iblis-iblis lainnya di dunia Chainsaw Man semakin ditoleransi oleh masyarakat, karena masyarakat sudah semakin terbuka akan eksistensi iblis di dunia Chainsaw Man. Bahwa gak semua iblis itu jahat, dan tidak semua iblis itu tujuannya hanya untuk membunuh manusia, sebab pastinya bakal melihat contoh dari Chainsaw Man yang menjadi hero bagi manusia tak bersalah. Namun sepertinya popularitas Chainsaw Man ini tidak hanya berdampak baik, ternyata ada juga dampak buruknya cuy. Misal, ada oknum pejabat yang memanfaatkan eksistensi Chainsaw Man sebagai cara untuk menutupi aksi korupsi yang dia lakukan. Dan hal ini dikemukakan langsung oleh Asamitaka selaku user dari War Devil. Sehingga inilah pula penyebab Asamitaka mengincar Chainsaw Man, karena di balik kebaikan Chainsaw Man ada pengaruh buruk yang terjadi. Justice Devil. Di chapter ini kita dikenalkan pada iblis baru, yakni Justice Devil atau iblis keadilan, di mana si ketua kelas yang dikenal sebagai Press diketahui sebagai oknum yang mengikat kontrak pada Justice Devil. Kemunculan Justice Devil sendiri didorong oleh rasa cemburu Press terhadap Pak Tanaka yang memiliki perasaan pada Asamitaka, di mana rasa cemburu tersebut juga ditrigger karena Press sudah diperlakukan buruk oleh Pak Tanaka yang dikiranya bakal berakhir bahagia, ternyata justru bertepuk sebelah tangan. Caelah, cinta adalah penderitaan tiada akhir cuy. Diketahui tujuan kontrak antara Press dan Justice Devil adalah untuk menggapai happy ending asmara dengan Pak Tanaka, dan kontrak dengan Justice Devil adalah opsi yang Press pilih untuk menyingkirkan doinya Pak Tanaka, yakni Asamitaka. Tidak diketahui banyak mengenai kekuatan dari Justice Devil selain wujudnya yang memunculkan beberapa kepala Press, kemudian memiliki serangan berupa cakaran yang dapat merobek tubuh manusia dengan sangat mudah.
Sekilas penampilan Justice Devil mengingatkan kita pada sosok ikonik di franchise Resident Evil 4, yakni Osmond Saddler atau si bos terakhir yang dihadapi Leon di Resident Evil 4. Banyak fans yang menganggap bahwa Justice Devil mengambil referensi dari Osmond Saddler. Ya, kalian bisa lihat kemiripannya. Oh ya, Justice Devil juga lah yang mempengaruhi Press untuk menjegal kaki Asa Mitaka, yang kemudian menjadi penyebab kematian dari Baki. Artinya bisa saja kedepannya Baki ini berinkarnasi kembali dan bakal berpartner dengan Asa Mitaka, karena Asa Mitaka sendiri bukanlah dalang dari kematian Baki. Dan lagi, jika kalian temukan beberapa art promosi Chainsaw Man Part 2, kita melihat Asa Mitaka berpartner dengan Baki, sehingga semakin menguatkan dugaan mengenai kebangkitan Baki ke depannya. Siapa itu Ward Devil? Dan ini dia karakter bintang yang akan menjadi fokus di part 2 Chainsaw Man, yakni Asa Mitaka atau Ward Devil. Asa Mitaka di sini adalah karakter yang dijelaskan originnya pada chapter 98 Chainsaw Man, yang mana dia diketahui sebagai korban dari keganasan iblis yang membuat orang tuanya tewas, sehingga membuat Asa Mitaka membenci keberadaan iblis. Kemudian dia juga tentunya membenci Chainsaw Man, karena selain Chainsaw Man adalah iblis, Mitaka juga benci karena menganggap bahwa pengaruh Chainsaw Man begitu buruk bagi kota tempat dia tinggal, sehingga pada saat berkontrak dengan iblis, maka jalan Mitaka untuk memburu Chainsaw Man semakin terbuka. Ngomong-ngomong soal bagaimana Mitaka menjalin kontrak dengan iblis, jadi pada awalnya Mitaka ini berada di ambang kematian, dan secara tiba-tiba Mitaka kedatangan sosok iblis yang memiliki rupa seperti burung hantu. Setelah terjadi kesepakatan antara Mitaka dan si iblis, maka Mitaka bangkit dan kini menjadi Ward Devil. Bentuk Mitaka di sini adalah hybrid, namun tidak memiliki bentuk seperti kontraktor iblis kebanyakan di Chainsaw Man yang memiliki ciri khas di kepalanya seperti Chainsaw Man dan Katana Man misalkan. Tapi ada bekas goretan luka yang Mitaka miliki pada wajahnya sebagai tanda dia sedang mengaktifkan kontraknya dengan Ward Devil. Tentunya belum banyak kekuatan yang diperlihatkan mengenai Ward Devil, tapi sejauh yang ditampilkan ada dua jurus yang digunakan Mitaka atau Ward Devil, yakni antara lain adalah kekuatan untuk membuat senjata apapun dengan cara menyentuh material lain, dan kemudian akan dimanipulasi bentuknya hingga menjadi senjata yang Mitaka inginkan. Contohnya tulang Pak Tanaka yang dijadikan sebagai pedang dan tangan Justice Devil yang dijadikan sebagai granat. Selain itu, Mitaka atau Ward Devil memiliki kemampuan untuk menguasai senjata yang telah dia buat, seperti mengendalikan pedang dan juga penggunaan granat. Jadinya kita dapat berasumsi bahwa kekuatan dari Ward Devil adalah kekuatan untuk menciptakan senjata sesuai dengan namanya, yakni Ward Devil atau iblis perang yang di setiap peperangan tentunya menciptakan senjata dan menggunakannya untuk memenangkan peperangan. Disclaimer kawan-kawan, ini pastinya baru sekian persen saja yang Asa Mitaka kuasai mengenai kekuatan dari Ward Devil. Kedepannya kita pasti bakal melihat kekuatan Ward Devil yang lebih gila dan absurd lagi, sehingga menjadikan Ward Devil adalah lawan yang pantas untuk melawan Chainsaw Man. Jadi itulah beberapa detail yang bisa dijelaskan mengenai chapter 98 atau chapter pembuka part 2 Chainsaw Man. Sepertinya kedepannya bakal sering-sering ngebuat konten detail Chainsaw Man sih, soalnya referensinya berhamburan cuy tiap chapternya. Oh ya, Chainsaw Man rilis mingguan di Jam Plus atau Manga Plus, dan kalau sesuai jadwal, ya paling tiap hari Selasa atau hari Rabu. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangga apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.